Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Fajar Irawan Haryanto. Bisa dipanggil Fajar. Saya dari mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, jurusan Bahasa dan Sastra Inggris, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Semarang. Jadi teman-teman bisa menghubungi saya lewat WhatsApp, lewat Instagram ataupun lewat Twitter. WhatsApp saya di 08222 984 5043 dan Instagram @fajarian_, Twitternya @fajar_pasti_bener. Nanti saya selipkan ya. Baik, selanjutnya saya di sini akan menyampaikan materi tentang manajemen personal. Apa sih manajemen personal itu tersendiri? Jadi sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya, kita akan membahas dulu apa saja yang nantinya akan kita bahas di dalam video ini. Yang pertama ada definisi dari manajemen personal, tujuan, manfaat, fungsi, tugas, proses, pengembangan, kesimpulan, dan penutupan. Baik, yang pertama kita mulai dari definisi manajemen personal. Jadi pengertian manajemen personal ini ataupun definisi manajemen personal ini terdapat berbagai macam versi ya. Jadi ada yang dari menurut para ahli ataupun definisi atau pengertian secara umum. Jadi yang pertama kita masuk ke definisi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Ranu Pandoyo serta Husnan tahun 2002, definisi manajemen personal adalah suatu perencanaan, pembagian, kompensasi, penginterpretasian, pengembangan, serta pemeliharaan tenaga kerja dengan maksud untuk dapat membantu tercapainya suatu tujuan perusahaan, individu, dan juga masyarakat. Yang kedua ada dari Manulang tahun 2001. Manulang menyatakan bahwa manajemen personal itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas. Yang terakhir yaitu menurut Niti Semito tahun 1996. Menurut beliau, manajemen personal itu adalah suatu ilmu seni untuk dapat melaksanakan antara lain perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, serta dapat efektivitas serta juga efisiensi personal dapat ditingkatkan semaksimal mungkin di dalam mencapai suatu tujuan. Jadi definisi secara umumnya dapat kita tarik kesimpulan bahwa manajemen personal adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan ataupun suatu aktivitas. Terkhususnya kita manajemen personal di dalam lingkungan sekolah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang tujuan manajemen personal ya. Jadi kenapa sih ada manajemen personal itu, untuk apa seperti itu ya? Di sini menurut Manulang, manajemen personal itu mempunyai dua tujuan. Yang pertama itu production minded atau bisa dikatakan efisiensi dan daya guna. Yang kedua adalah people minded. Jadi yang dimaksud di sini yang pertama production minded, efisiensi dan daya guna. Jadi yang dimaksud di sini adalah ketika kita mengefisiensikan sumber-sumber yang kita dapat nanti itu kita bergunakan untuk apa. Jadi efisiensi itu harus kita bangun untuk memberdaya gunakan sumber-sumber yang telah kita dapat. Untuk poin kedua itu people minded. Jadi di dalam tujuan manajemen personal itu kita membangun suatu kerjasama, suatu kekompakan dalam suatu tim. Jadi kerja itu kita ada hubungan, ada connection. Selanjutnya yaitu manfaat manajemen sekolah. Jadi manfaat manajemen sekolah yang pertama itu kita bisa menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di masa depan secara efisien, mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pendayagunaan sumber daya manusia, mampu meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru ataupun rekrutmen, dapat melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan sekolah. Oke, selanjutnya kita ada fungsi manajemen personal. Manajemen personal itu memiliki 4 fungsi, yaitu ada perencanaan,
pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan. Dari yang pertama, perencanaan. Jadi ketika fungsi dari manajemen personal itu perencanaan, berarti kita itu menentukan suatu program yang dapat membantu tercapainya tujuan dari sekolah, tercapainya visi misi dari suatu sekolah tersebut. Nah, tujuan ataupun visi misi dari sekolah tersebut itu memerlukan partisipasi dari seluruh partisipan yang terdapat di dalam suatu sekolah. Yang selanjutnya, fungsi pengorganisasian. Jadi apabila suatu sekolah itu sudah menentukan fungsi-fungsi yang harus dijalankan oleh para anggotanya ataupun para partisipannya, maka nanti suatu sekolah itu akan membentuk suatu organisasi yang nantinya organisasi tersebut bisa berfokus untuk menjalankan tugas-tugasnya. Ya, kita bisa lihat seperti wakil kepala sekolah ya. Nanti kan itu ada wakil kepala sekolah di bidang kurikulum ataupun bidang-bidang lainnya. Adapun nanti administrasi dan lain-lain seperti itu. Selanjutnya itu fungsi pengarahan. Apabila sudah tercapainya rencana dan sudah terbentuk dari organisasi tersebut, jadi kita mengarahkan selanjutnya apa yang harus kita jalankan, apa yang harus dijalankan dalam suatu sekolah tersebut. Jadi kita mengarahkan jalannya masing-masing fungsi dari bagian-bagian yang tersebut. Selanjutnya adalah proses pengawasan. Jadi ketika suatu program di dalam sekolah itu sudah terwujud ataupun sedang terlaksana, itu kita melakukan observasi dan juga mengamati bagaimana jalannya suatu program tersebut, apakah nanti ada kendala atau seperti apa. Jadi kita mengawasi program-program tersebut. Selanjutnya, manajemen personal juga mempunyai tugas yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu seperti membuat anggaran pegawai yang diperlukan. Jadi semisal kita ada butuh 3 guru baru ataupun 3 staf administrasi baru. Jadi nanti kita menganggarkan biaya untuk merekrut pegawai atau staf yang baru itu akan makan anggaran berapa. Yang selanjutnya membuat job analysis, job description, dan job specification. Jadi setelah dirancang, jadi kita membuat job desk-nya, membuat apa saja yang nantinya bakal dikerjakan oleh suatu orang tersebut. Semisal kita merekrut staf administrasi, jadi di dalam suatu sekolah itu setelah kita direkrut, kita itu merancang job desk ataupun pekerjaan apa saja yang nantinya dikerjakan oleh staf tersebut. Yang selanjutnya ada mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Selanjutnya ada mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik. Jadi maksudnya kita pedulilah, concern terhadap suatu pendidikan dari suatu staf tersebut. Semisal suatu staf tersebut belum sarjana, jadi kita usahakan atau bukan kita upayakan agar si staf tersebut itu bisa sampai sarjana terlebih dahulu. Kita peduli dengan pendidikannya ataupun dengan pengembangan jati dirinya. Yang selanjutnya mengurus seleksi tenaga kerja baru ataupun rekrutmen, mengurus soal-soal pemberhentian ataupun pensiun dari guru-guru ataupun staf, dan selanjutnya mengurus soal kesejahteraan, baik kesejahteraan dari guru, staf maupun staf orang-orang lainnya yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dalam sekolah tersebut. Yang selanjutnya itu proses distribusi. Jadi suatu manajemen personal itu mempunyai urut-urutan ataupun langkah-langkah yang harus dilakukan. Yang pertama seperti merencanakan kebutuhan pegawai. Kita butuh dalam satu sekolah itu butuh berapa pegawai, jadi kita rencanakan terlebih dahulu. Penarikan nilai dan mengumumkan kebutuhan pegawai ataupun menyeleksi, bisa kita sebut dengan rekrutmen. Jadi kita nanti butuh berapa untuk rekrutmen baru itu. Yang selanjutnya ada penempatan sesuai dengan informasinya. Jadi kita butuh guru IPA ya, jadi kita menempatkannya sebagai guru IPA. Jangan kita butuh
kita butuh guru IPS tapi yang masuk IPA terus dialihkan ke guru IPS, jadi kan itu tidak sesuai dengan penempatan. Yang selanjutnya, kerja dengan menciptakan suasana kondisi yang baik, itu sudah jelas. Pengawasan terhadap kinerja pegawai, memelihara kesejahteraan dari pegawai, dan yang terakhir itu mengevaluasi kinerja pegawai. Jadi setelah biasanya dalam 1 tahun itu ada momen-momen evaluasi. Ketika 1 tahun berjalan itu kinerjanya seperti apa para pegawai ataupun guru, mungkin ada yang ingin disampaikan ataupun ada kritik dan saran untuk memperbaiki di tahun berikutnya. Selanjutnya itu ada pengembangan di dalam manajemen sekolah. Jadi ketika kita dalam manajemen personel khususnya, kita itu bisa mengadakan seperti workshop ataupun seminar ataupun pelatihan. Jadi pengembangan diri dari masing-masing staf ataupun guru itu menjadi mempunyai keahlian yang lain. Seperti misal kalau dalam sekolah itu biasanya ada KMD. Nanti itu diperuntukkan bagi guru-guru yang nantinya bisa menjadi pembina pramuka. Sedangkan ada nanti pelatihan, mungkin pelatihan menyetir ataupun pelatihan bagaimana cara menginput data yang baik dan benar. Seperti itu nanti setiap guru itu diberikan pelatihan supaya dalam guru ataupun dalam staf tersebut bisa mengembangkan potensinya. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi kesimpulan dari materi pada siang hari ini, materi kita kali ini adalah manajemen personal itu adalah suatu ilmu yang mempelajari bagaimana cara memberikan suatu fasilitas untuk perkembangan pekerjaan dan juga rasa partisipasi pekerjaan di dalam suatu kegiatan ataupun aktivitas. Jadi dalam memanage personal di dalam sekolah khususnya itu ada berbagai hal-hal yang harus kita lakukan seperti rekrutmen, merancang anggaran dan lain-lain tadi yang sudah saya sebutkan. Itu harus benar-benar dilaksanakan secara urut dan secara jelas, sedetil-detil mungkin agar tujuan ataupun visi misi sekolah itu bisa tercapai dari adanya manajemen personal tersebut. Seperti itu. Jadi kali ini materi yang saya sampaikan mungkin ada kurang jelas, silahkan bisa komen bertanya di kolom komentar di bawah, ataupun jika ada yang mau personal dengan saya tanya juga boleh di WhatsApp, Instagram ataupun Twitter yang sudah saya cantumkan nanti. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila saya banyak salah kata ataupun banyak salah materi tolong dikoreksi. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FBS luar biasa.